Hai guys, kali ini saya akan rangkum teknologi zaman dulu yang mungkin bermanfaat akan ilmu pengetahuan. Langsung aja kita simak, let's go guys. Dari perspektif sejarah, para filsuf teknologi zaman dulu sepakat bahwa ada dua fase teknologi, yakni fase kerajinan dan fase ilmiah modern. Kini seluruh penemuan teknologi zaman dulu menjadi struktur pemikiran, lantas menciptakan ide cemerlang untuk cikal bakal teknologi baru yang lebih hebat. Baterai Baghdad. Baterai versi kuno dari Baghdad. Sebuah penemuan teknologi zaman dulu yang kontroversial. Pertama adalah baterai versi kuno yang ditemukan di Baghdad guys. Baterai Baghdad ini dikenal juga sebagai baterai Parthia. Dilansir dari Interesting Engineering, baterai Baghdad merupakan artefak kuno berusia lebih dari 2000 tahun. Baterai versi kuno ini ditemukan tahun 1983 oleh seorang arkeolog Jerman di Hujut Rabu. Baterai ini terbuat dari toples tanah liat. Di dalamnya terdapat silinder tembaga dan batang besi. Kemudian dituangkan asam lemak ke dalam toples seperti cuka atau bahkan jus anggur. Telegraf. Telegraf cikal bakal telepon. Sebelum adanya perangkat telepon, orang pada zaman dulu menggunakan surat dan burung sebagai pengantar pesan. Hingga peradaban manusia di tahun 1837, seorang bernama Samuel Finlay Breese Morse menciptakan alat untuk mengirimkan pesan dari jarak jauh. Penemuan bernama telegraf ini menggunakan sandi Morse sebagai pengganti kata-kata. Akhirnya dijadikan sebagai sarana komunikasi jarak jauh era 1800-an sampai 1900-an. Selama peradaban manusia, telegraf ini berkembang kian canggih. Dari yang awalnya hanya digunakan dengan jarak maksimal beberapa kilometer saja, kemudian pengembangannya dengan menggunakan peralatan relay dan stasiun, agar jaraknya lebih jauh lagi. Komputer analog. Mekanisme Antikythera. Ide komputer analog teknologi zaman dulu yang tak kalah mencengangkan ialah pertama kali ditemukannya mekanisme Antikythera. Penemuan kuno ini ditemukan sekitar tahun 1901 di pulau kecil Yunani. Tepatnya tertimbun reruntuhan yang tenggelam. Di reruntuhan itu, para penyelam menemukan artefak yang diawetkan dengan indah berusia hampir 2200 tahun. Awalnya menyangka sebagai batu dengan tambalan jamur. Namun usai diperiksa lebih lanjut, terlihat roda gigi yang berfungsi di beberapa titik, serta potongan-potongan yang menyerupai jam tua. Para peneliti menyebut perangkat itu sebagai bagian dari ide komputer analog kuno, berspekulasi bahwa mekanisme Antikythera dibawa selama bepergian. Detektor gempa. Detektor gempa kuno atau Haufeng didongyi. Di setiap peradaban manusia, bahkan hampir setiap tahun teknologi pendeteksi gempa semakin maju. Sejumlah ramalan dipercaya, serta teknologi zaman dulu untuk mendeteksi bencana alam sebelum terjadi, demi menyelamatkan banyak nyawa. Detektor gempa kuno dari Tiongkok bernama Haufeng didongyi ini berasal dari sekitar 2000 tahun yang lalu. Haufeng didongyi adalah seismoskop atau perangkat pendeteksi gempa pertama yang tercatat dalam sejarah guys. Bahkan sebenarnya dinilai sangat efektif loh. Orang yang diduga menciptakan alat ini adalah Bang Zhangheng. Ia dijuluki Leonardo da Vinci dari Cina.
Pria Renaissance itu merupakan seorang penemu, astronom, insinyur, ilmuwan, sarjana, dan seniman. Hou Feng Didongyi mampu mendeteksi gempa bumi ratusan kilometer dari jarak jauh. Wow! Perangkat toples dengan 8 proyeksi tabung berbentuk kepala naga di luar. Selanjutnya ada 8 kodok yang jongkok di dasar toples, masing-masing kodok mewakili arah gelombang seismik berjalan. Mereka berfungsi untuk menunjukkan arah gempa. Teknologi zaman dulu ini terlihat dari bola yang dijatuhkan pada salah satu katak. Betamax. Betamax dan VHS, mari kita berjalan lebih maju. Sebelum kita mengenal HDD portable atau juga FDD sebagai sarana menyimpan film-film melalui perangkat komputer, teknologi zaman ada sebuah penemuan bernama Betamax. Betamax adalah sebuah kaset untuk memutar film atau video berbentuk kotak besar. Ini pertama kali dikembangkan oleh Sony dan dirilis secara perdana tanggal 10 Mei tahun 1975. Saat awal perilisannya, Betamax memiliki saingan, sebuah perangkat dengan fungsi sejenis, yang menawarkan kaset video berformat VHS atau Video Home System. Movies fit in a 2-hour tape. That gave JVC a big advantage in the home rental market. Unlike Sony, JVC saw an advantage to licensing their technology to many other electronics manufacturers. Sekian tentang teknologi zaman dulu. Ayo kita like dan subscribe guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.